Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Rismawati Dewi dengan NIM 11920505121, kelas 3C Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas tentang elektrokimia. Untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran kimia dasar. Nah, langsung saja ke pengertian elektrokimia. Elektrokimia merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan listrik, aliran elektron dalam arti reaksi kimia. Ilmu ini memiliki sangat banyak manfaat dalam kehidupan. Sebagai contoh, elektrokimia adalah prinsip yang diterapkan dalam semua jenis baterai yang digunakan oleh manusia pada smartphone, laptop, dan lain-lain. Nah, secara teori sendiri, elektrokimia adalah serangkaian pemisahan muatan yang terjadi di dalam media cair seperti larutan. Pemisahan larutan homogen dengan elektrokimia menerapkan prinsip dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, di mana salah satu zat yang dipisahkan nantinya akan mengalami pengendapan menjadi bentuk padatan sehingga dapat dipisahkan dari larutannya. Dalam elektrokimia juga melibatkan dua buah elektroda penghantar, yaitu anoda dan katoda atau anode dan katode. Nah, jenis sel elektrokimia. Jenis sel elektrokimia itu ada dua. Yang pertama sel Volta atau sel Galvani. Dan yang kedua ada sel elektrolisis. Nah, sel Volta adalah sel elektrokimia yang di dalamnya terjadi reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik proporsional. Nah, di dalamnya katoda itu bermuatan elektroda positif, sedangkan anoda dalam sel Volta itu elektrodanya negatif. Jadi di katoda positif dan di anoda itu elektrodanya negatif. Nah, langsung ke sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang mendorong terjadinya reaksi kimia dengan adanya aliran listrik di dalamnya. Nah, katoda dalam sel elektrolisis itu elektrodanya itu negatif. Anoda dalam sel elektrolisis itu elektrodanya positif. Nah, jadi dapat kita bedakan bahwa sel Volta itu dari reaksi kimia menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis itu dari reaksi listrik menjadi reaksi kimia. Seperti itu mungkin. Nah, contoh penerapan sel Volta. Di sini terdapat gambar yang menunjukkan sel Volta sederhana, di mana asam sulfat H2SO4 menjadi larutan elektrolit dalam reaksi tersebut, sedangkan dua logam sebagai elektroda yaitu zinc atau disingkat Zn dan juga tembaga atau Cu. Kedua elektroda tersebut dihubungkan dengan sebuah konduktor yang terdapat lampu untuk membuktikan perbedaan arus listrik. Nah, reaksi yang terjadi dalam sel itu pada larutan H2SO4 menjadi 2H plus tambah SO4 2-. Nah, pada larutan Zn2 plus atau zinc tambah SO4 2- menjadi ZnSO4. Nah, pada elektroda Zn menjadi Zn2 plus tambah 2E-. Pada elektroda Cu sama dengan 2H plus tambah 2E- menjadi H2 atau itu merupakan gas. Nah,
bisa dilihat dari gambar di samping bagaimana pengaplikasiannya. Nah, jadi logam Zn memiliki potensial reduksi sebesar negatif 0,62 volta atau V, sedangkan logam Cu memiliki potensial reduksi sebesar 0,46, sehingga total potensial listrik yang dihasilkan oleh sel tersebut adalah 0,46 kurang negatif 0,62 sama dengan 1,08 volta. Dengan logam Zn mengalami oksidasi sedangkan Cu mengalami reduksi. Nah, langsung ke contoh dari sel elektrolisis. Nah, jadi sel elektrolisis itu dapat diaplikasikan dengan baterai. Nah, digunakan larutan NaCl sebagai larutan elektrolit dan 2 buah elektroda sebagai anoda dan katode, serta dialiri oleh listrik melalui sebuah baterai. Ketika arus listrik dialirkan, maka elektroda akan bermuatan positif dan negatif. Elektroda positif akan menarik ion Cl- dalam larutan, sedangkan elektroda negatif akan menarik ion Na+ dalam larutan NaCl. Nah, langsung ke hukum Faraday. Nah, di sini elektrokimia menggunakan hukum Faraday. Nah, secara persamaan matematis, hukum Faraday dapat diperoleh persamaan berikut. W atau massa zat sama dengan ekuivalen kali kuat arus dalam ampere dikali waktu, dan F adalah dan bagi F. Nah, langsung saja ke contoh soal dan pembahasan. Tentukan tembaga yang mengendap dalam elektrolisis CuSO4 dengan mengalirkan listrik dengan arus sebesar 2 ampere dalam waktu 20 menit. Nah, di sini kita peroleh ArCu-nya itu 63,5 gram atau mol. Jawab. Pengendapan terjadi di katode melalui reduksi Cu2+ menjadi Cu solid dengan reaksi Cu2+ dalam kurung Aki tambah 2E min Cus diketahui. E sama dengan ArCu atau elektronnya itu 63,5 dibagi elektron sama dengan 3175, dan T-nya itu 20 menit. Kita ubah ke detik jadi 1200 detik, dan ampernya itu atau arus listriknya itu 2 ampere. Nah, masukkan ke dalam persamaan atau dalam rumus W sama dengan E kali I kali T bagi F. Nah, jadi hasilnya itu 0,79 gram. Jadi massa tembaga yang mengendap pada sel elektrolisis tersebut adalah sebesar 0,7 gram. Sekian pembelajaran atau materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menyampaikan materi atau kurang jelas dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.